Pokoknya mintanya latar belakangnya merah, bentuknya JPG, ya. Jadi jangan PDF, JPG bentuk dari filenya. Kemudian KTP juga JPG bentuknya. Kemudian ada surat rekom. Jadi nanti Bapak Ibu minta ke dinas sosial, ya, minta rekomendasi bahwa misalnya Bapak siapa, misalnya Bapak A atau Ibu B akan mengikuti sertifikasi terkait dengan SDM Kesos. Jadi minta rekomendasinya, nanti oleh dinas akan diberikan nih rekomendasi, nama Bapak Ibu akan tercantum. Nah itu surat rekomendasi itu bentuknya cukup PDF untuk diupload, ya. Karena itu menjadi apa ya, menjadi persyaratan maksud saya. Nanti pada saat sudah ada berkasnya, pada saat upload itu kita sudah bisa masuk. Karena pada saat lewat dulu fotonya nggak bisa jalan nih si aplikasinya, jadi harus lengkap, mending lengkapi dulu soft-filenya, rekomnya, setelah itu baru bikin pendaftaran. Karena nggak bisa masuk, ya. Oke, kita masuk ke standar kompetensi, ya. Standar kompetensi sebetulnya ini adalah Bapak dan Ibu termasuk kategori relawan sosial, apa sih kompetensi yang harus dimiliki, ya. Lanjut. Nah, di sini adalah fungsi dan tugas dan keterampilan kita sebagai relawan sosial. Bapak Ibu termasuk kategori relawan sosial. Jadi SDM Kesos itu ada 4. 1 pekerja sosial, yang kedua penyuluh sosial, yang ketiga itu tenaga kesejahteraan sosial, dan yang keempat relawan sosial. Masing-masing ada kekhususannya. Yang kalau Kesos memang dia harus berlatar belakang pekerjaan sosial pendidikannya dan sarjana minimal. Kemudian penyuluh sosial itu adalah yang sekarang digarap oleh Kementerian Sosial, adalah yang memang dia lebih pada jabatan fungsional, lebih pada ASN. Tapi di masyarakat ada penyuluh sosial masyarakat, itu maksudnya relawan sosial. Yang ketiga tenaga kesejahteraan sosial, itu adalah bukan latar belakang pendidikan Kesos atau Kesos, tapi dia sarjana, minimal sarjana. Nah, kalau relawan itu termasuk yang istilahnya semua bisa masuk. Jadi tidak dibatasi oleh pendidikan. Kalau PKS pendidikan dibatasi harus sarjana, nggak bisa kalau bukan sarjana. Biasanya contohnya Bapak Ibu mungkin di lapangan ada pendamping PKH, pendamping sosial rehab. Kalau dulu ada Sakti Peksos, dulu itu pernah di LKS ada para teman-teman Sakti Peksos. Nah itu disebut pendamping sosial, itu termasuk kategori PKS, ya. Nah kalau relawan sosial itu latar belakang pendidikan tidak dibatasi. Ada yang sampai, biasanya ada yang SD ya, tapi dipilihannya SMP, SMA, sampai S3 juga ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi relawan sosial itu unsurnya adalah, pertamanya adalah tadi bukan karena diperintah, tetapi adalah keterpanggilan jiwa untuk membantu orang lain, sehingga tidak ada batasan. Latar belakangnya juga tidak ada batasan, ya. Yang jelas di sini, nah menurut Permensosnya bahwa 1617 ya, standar nasional SDM penyelenggara Kesos, seseorang dan atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun yang bukan pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial. Bapak Ibu ada di LKS, berarti penyelenggara bidang kesejahteraan sosial, bukan di instansi sosial pemerintah, artinya bukan yang pemerintah, dan atas kehendak sendiri atau tanpa imbalan. Jadi tidak ada saya di LKS boleh dong saya dapat sekian, tidak ada, ya, karena semangatnya relawan sosial seperti itu, ya. Lanjut di dalam Permensos ini, nah Bapak Ibu ini banyak nih, ada 14. Nah satunya yang paling akhir adalah lembaga kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu masuk di dalam LKS, ya. Jadi ini adalah Permensos 16/2017. Ingat-ingat itu ya, 16/2017 Permensos. Barangkali ada pertanyaan, relawan sosial itu aturan dari pemerintahnya nomor berapa? Nah itu ya. Tapi saya nggak tahu, ini barangkali ya Pak ya. Ya kalau muncul pertanyaan itu alhamdulillah, ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, ciri-cirinya adalah seorang relawan sosial tadi melayani demi kesejahteraan orang lain.
lain, dilakukan dengan bebas dan sadar ya. Jadi jangan sampai saya melayani sebenarnya saya nggak suka, tapi saya layani kenapa lagi tidak sadar, nah itu bukan ya, bukan relawan. Kemudian melayani dengan semangat kebersamaan, mengedepankan nilai persaudaraan, memiliki kepribadian yang rela berkorban. Nanti tanya, ciri-ciri relawan itu apa? Salah satunya yang tadi, ya, mau membantu tanpa tadi tidak imbalan dan sebagainya, rela berkorban. Altruistik itu adalah beramal, ya, memiliki integritas moral yang tinggi, motivasi kemanusiaan yang luhur. Makanya saya selalu angkat tangan, bukan angkat kaki ya, kepada teman-teman Bapak Ibu yang ada di LKS ya. Istilahnya mau membantu orang lain meskipun kadang ya nggak mikirin insya Allah kayaknya ada isinya. Luar biasa ada yang pede seperti itu ya. Kalau misalnya ketemu dengan saya misalnya, aduh ini ada anak-anak yang harus ini, wah saya sedang angkat kaki ini kelihatannya. Sehingga jiwa-jiwa yang ada di LKS itu luar biasa atau saya. Jadi berani itu ya istilahnya dengan keyakinan bahwa karena kita membantu orang yang tidak mampu, insya Allah terkait rezeki pasti ada ya. Kalau sosial di sini Bapak Ibu tercatat misalnya di dinas sosial ya. Kemudian jadi tidak apa ya, pasti tanya ini dari mana ya? Kok nggak ada catatannya? Nah, tidak ya, karena LKS itu seharusnya memang terdaftar sehingga aktivitasnya bisa terpantau, pembinaannya bisa dilakukan. Jadi kalau yang tidak terdaftar, ya tadi pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial atau kementerian sosial dia tidak bisa nyampe. Kemudian penempatan sebagai relawan sosial, penugasan SDM berdasarkan kompetensi. Ini tidak semata-mata Ibu dan Bapak diamanahkan adik LKS, berarti sebenarnya minimal tadi jiwa-jiwa untuk membantu orang lain itu udah ada. Berarti sudah punya modal, kompetensinya sudah ada di situ ya. Tinggal ditambahin kompetensi yang lain ya. Dan di sini adalah kompetensi merupakan kemampuan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi kompetensi itu ada 3 hal itu ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada nilai. Nilai itu aturan main etika-etika yang harus dibangun. Meskipun secara teori belum saya dapat sebenarnya, tapi yang dilakukan saya pikir sudah mengarah ke sana. Misalnya, Bapak siapa nih Pak Haji tadi ya, Bapak dari mana Pak? Dari Lisan dengan Pak? Terima kasih. Layanannya ke siapa Pak? Anak-anak. Pada saat ada anak yang misalnya melanggar aturan, tidak sopan, apa yang dilakukan Bapak? Anda arahkan. Cara mengarahkannya gimana Pak? Dipanggil. Terus diapain? Mau dipakukan? Artinya pada saat itu dilakukan, karena beda juga ya zaman sekarang ya. Mungkin kalau zaman dulu masih itu ya, orang tua itu kadang kalau misalnya nggak sholat, saya ingat almarhum bapak saya tidak sholat itu udah ada lidi gitu. Ya, artinya kalau sekarang melakukan hal itu kita udah masih itu ya, ada zamannya nggak bisa sekarang. Anak sekarang itu dia tahu salah dikeransin bukannya nurut, dia makin frontal, makin ini ya frontal dengan kita ya. Nah pada saat tadi bapak saya panggil, saya arahkan, kemudian diberitahu seperti apa. Ini sebetulnya bapak sudah bermain dengan nilai bagaimana menghadapi anak. Jadi teorinya belum, tapi sudah dilakukan ya. Jadi jangan khawatir, waduh kompetensi saya mah ikut diklat ya. Kapan saya ikut misalnya pertemuan, tapi sebetulnya apa yang dilakukan itu sudah ada. Cuma tadi tinggal ini loh sebenarnya ilmunya ada gitu ya. Misalnya pada saat anak protes, Pak saya nggak setuju, saya pengen SMP yang di sini. Kenapa tidak boleh sana? Ini bagus, Pak SMP di sini ini adalah biar kita ya. Sebagai orang tua wajib kita dengarkan, wajib itu adalah hak anak untuk bicara. Tapi keputusan tetap kita yang mengarahkan. Itu kita sudah main nilai, sudah main ilmu bahwa harus memperhatikan hak anak. Nah, ilmunya udah ada ya Pak ya. Kalau anak misalnya sekolah aja, saya pengen di sini, menurut kita yang bagus di sini. Kita dengarkan dulu.
itu kita sudah berkaitan dengan bicara bahwa ilmu hak anak itu sudah berpakaiannya, meskipun tidak tadi melewati bintang dan sebagainya, tapi tadi learning by doing, artinya pada saat kita memberitahu dan sebagainya ada pengalaman-pengalaman kita ya, mungkin ajaran dari orang tua kita coba terapkan. Nah, artinya itu sebenarnya kita sudah ada kompetensi di situ ya. Nah, ini beberapa tugasnya. Mengambil inisiatif penanganan masalah sosial. Ini saya mengambil makro, tidak khusus LKS ya. Mengambil inisiatif jika ada permasalahan di lembaga kita. Membantu, mendorong, menggerakkan, mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini ada beberapa ya. Mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan, mendampingi program kesejahteraan sosial, berperan aktif ya di sini dalam program nasional. Kan dulu kayaknya ada pendataan atau pemberian makanan untuk lansia dan sebagainya, kita memberikan data, itu berarti kita sudah tergabung di situ sebagai mitra pemerintah atau institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini saya memberikan inspirasi bahwa tugas-tugas dari sebagai relawan sosial itu banyak. Jadi nanti bisa kita tarik kepada gambaran apa sih yang akan kita ceritakan di dalam portofolio ya. Jadi Bapak Ibu, nanti khusus untuk LKS ada dua nih, ada kategori manajerial, ada kategori pelaksana. Manajerial biasanya adalah ketuanya atau pengurusnya yang bicara terkait pengelolaan LKS. Tapi ada satu lagi struktur pelaksana. Pelaksana di sini adalah misalnya siapa yang bertugas untuk melayani anak, siapa yang bertugas untuk keamanan, siapa yang bertugas untuk misalnya memasak. Ini adalah yang pelaksana. Jadi nanti dalam pilihannya kita ada di mana nih? Nah, misalnya kalau di manajerial silahkan dikasih warna manajerial. Nanti portofolionya saya sampaikan. Nah, ini fungsi nih. Ini sering muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi diingat-ingat maksudnya. Saya lihat setiap saat selalu berbicara tentang ini. Ada fungsi inisiator, motivator, dinamisator, administrator. Inisiator fungsi kita adalah memberikan inisiasi, ide-ide gagasan. Kadang misalnya, sekarang mau masuk Idul Adha, ada gagasan. Bagaimana supaya misalnya apa ya? Suka diamanahkan kan kita misalnya menjadi menyelenggarakan kurban. Nah, berinisiasi bagaimana supaya lebih baik kita memberikan laporan yang rinci kepada yang menitipkan. Ini inisiasi ya. Kemudian di sini motivator, bisa saja kita memberikan dalam melaksanakan di LKS, mengelola LKS, misalnya levelnya yang manajerial ya, memberikan motivasi dorongan kepada staff semua. Bahwa yuk kita bagaimana supaya kita ini misalnya bersemangat untuk memberikan layanan yang baik buat PM kita, buat lansia kita, buat anak-anak kita. Itu motivator. Jadi bisa silakan Bapak ceritakan mau yang saya mau ngambil isu itu boleh ya. Kemudian dinamisator menggerakkan. Bisa saja menggerakkan di sini adalah lingkup LKS, bisa lingkup keluar ke masyarakat. Misalnya Bapak Ibu ternyata di lingkungan kita banyak lansia-lansia yang tidak bisa masuk ke LKS kita. Kita berinisiatif menggerakkan masyarakat. Bapak Ibu, saya kebetulan ada senam lansia yang khusus dilakukan oleh LKS. Nah, karena banyak lansia-lansia di sekitar itu diajak programnya menggerakkan masyarakat yuk Bapak Ibu, diajak lansianya untuk ke tempat kami. Kami ada acara khusus untuk lansia, tapi dia ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di sekitar, kita gabung aja untuk ikut kegiatan. Nah, itu artinya dinamisator, menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kesejahteraan sosial. Kalau administrator tadi melakukan pencatatan dan pelaporan, saya pikir di LKS ada pencatatan dan pelaporannya, artinya terkait dengan apakah ada donatur yang masuk atau pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh LKS, itu biasanya ada pencatatan dan pelaporannya. Jadi ini ya Pak Bapak Ibu ya. Oke. Ini silakan dibaca terjemahannya yang bagian tadi ya. Lanjut Pak. Nah, pengetahuannya tadi ya terkait ini sederhana saja. Kalau misalnya saya melihat pengetahuan harus kita pahami. Kalau betul misalnya sasarannya ada LKS-nya adalah anak, pahami anak harus seperti apa. Sasarannya adalah lansia, pahami lansia itu seperti apa.
Ya, lansia itu ada yang nurut, ada yang baik, ada yang dia apa ya namanya? Kalau bahasa Sundanya mah kadawong gitu ya. Nah, jadi dikasih kasih saya harus kita pahami. Jadi jangan sama-sama istilahnya pak betul-betul kuat-kuat pendapat di sama aja. Oh, namanya juga udah sepuh ya, harus kita pahami itu ya. Jadi di sini yang harus dipahami adalah isu terkait dengan siapa yang kita hadapi ya. Kemudian tadi kebutuhan masalahnya apa? Ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu ya. Masuk kepada keterampilannya juga sama. Nanti silakan untuk dibaca ya kalau ini. Ya, saya agak sedikit ngebut ya karena ada hal yang harus lebih ini. Lanjut Pak. Ya, nilai dasarnya tadi kita sudah ada beberapa. Bagaimana self determination ya. Tadi hak untuk menentukan dirinya sendiri. Kalau anak tadi saya pengennya sekolah di sini, nggak mau yang di sana. Nah, karena anak itu kan masih dia tetap harus ada di bawah arahan kita ya, meskipun dia kita dengarkan tapi keputusannya tetap dibantu oleh kita pembimbingnya ya. Itu self menentukan dirinya sendiri. Misalnya kalau lansia atau saya nggak mau ketemu, saya nggak mau didampingi oleh ibu, saya pengen didampingi oleh bapak. Nah, itu kita dengar. Mungkin dia merasa dengan ibunya risih misalnya, tapi lebih enak dengan bapak. Nah, itu adalah dia memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri dan itu harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu nggak bisa maksa, udah nggak ada si Bapak masih sibuk dengan Ibu aja, nggak bisa. Ya, jadi nilai yang dimaksud adalah seperti itu. Ya. Kemudian di sini adalah aktualisasi. Ya, jadi setiap orang mempunyai kemampuan dorongan untuk berubah. Ya, sedikit aja misalnya aktualisasi. Kadang ada lansia yang ingin menunjukkan bahwa saya ini mampu, padahal kita udah pasti nggak akan bisa, tapi saya bisa Pak, saya bisa ngerjain ini, saya aja yang mengerjakan, meskipun pasti hasilnya kebalakan misalnya, pasti kacau, tapi karena dia ingin menunjukkan harus kita hargai. Ya sok mangga, nanti kita pasti kita udah siap, artinya kita udah tahu kan karakternya, pasti ujungnya pasti nggak akan beres. Tapi karena dia ingin menunjukkan, kita hargai dulu. Nanti setelah itu baru kita kasih tahu Pak, nanti harus dibantu, nggak bisa sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada tanggung jawab ya, tanggung jawab sosial ya. Setiap orang punya tanggung jawab pada dirinya maupun pada masyarakat dirinya tadi. Misalnya kebersihan diri aja harus tanggung jawab dirinya. Kemudian tadi dia juga tidak bisa fokus pada dirinya sendiri, dia juga harus berteman, harus baik pada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan social responsibility. Ini adalah nilai-nilai yang harus dibangun oleh kita sebagai relawan sosial, sebagai pengolah LKS ya. Penerimaan apapun kondisi PM ya. Nah, PM itu penerima manfaat, klien kalau dulu istilahnya harus kita terima. Tidak bisa kita milih-milih kalau dengan budak ini mah gitu ya. Saya kalau menghadapi anak ini pusing, udah kalau ada anak itu datang kita api-api kemana gitu ya. Jadi harus kita layani. Kemudian di sini individualisasi tadi layanan kita nggak boleh disamakan, setiap orang beda ya. Misalnya kalau di tingkat manajerial pegawai A dengan pegawai B beda. Yang satu dikasih tahu langsung, ada juga dikasih tahu tetap gue datangnya terlambat gitu ya. Artinya treatmentnya mungkin tidak cukup dikasih tahu aja, mungkin harus diobrol lebih lanjut. Kenapa terlambat aja? Ternyata terlambat dia bangunnya, misalnya seperti itu ya. Kan begitu kan, kalau pada saat kita mengolah orang tidak bisa sama treatmentnya, masing-masing punya alasan-alasan sendiri sehingga kinerjanya jadi berbeda. Yang seharusnya itu sama, ternyata ada pendekatannya yang tidak boleh kita samakan. Kemudian kerahasiaan ya tadi ya Bapak Ibu, kalau tipe manajerial ataupun misalnya pelaksana, kalau manajerial misalnya ada permasalahan dari pegawai kita atau teman-teman kita ya artinya harus menyimpan terkait dengan apa yang disampaikan ya, harus memegang itu. Nah kalau pelaksana misalnya kita yang memberikan layanan langsung bisa saja anak-anak curhat, itu kerahasiaan itu yang harus kita pegang ya. Oke. Kemudian di sini adalah non-judgmental, tidak menghakimi. Ini harus dibangun. Tahu anak saya ini adalah murid ya, dia suka senang bukan diri ya, maksudnya ada orang lain dia pengen gitu ya, dia senang gitu. Nah
sebenarnya kita udah tahu, tapi pada saat ada orangnya kita tidak bisa langsung kamu sih bla 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 bla. Bisa itu non judgmental, harusnya kenapa kok tadi ada di sini, akhirnya dia kalau perlu kita ada kasih tahu ini. Kalau bahasa Sunda kalau nggak tahu di Bekasi ya ada istilah malah Pandeglang itu kalau bicara itu muter dulu lah dikit lah ya. Kalau mau ke Kabupaten Bekasi jangan langsung sini, Jakarta dulu, muter baru ke sini. Akhirnya dia yang saya ngambil segitu ya. Jadi caranya. Jadi di sini ada yang disebut tadi non judgmental, tidak proses menghakimi. Kita tahu dia salah, tapi tidak perlu kita diocok-ocok situ, maka dia akan lebih menerima dibanding kita langsung kamu salah dan sebagainya ya. Nah ini fungsi tadi sudah ya. Oke lanjut. Nah ini juga fungsi perannya dinamisator, cuma mohon maaf ini masih PSM ya. LKS tadi yang saya sampaikan. Ya, hampir sama sih sebenarnya kategori relawan sosial, fungsi dan perannya, tinggal kita sesuaikan dengan targetnya, isunya yang ada di LKS tentu berbeda dengan yang ada di PSM. Tapi tadi bagaimana menginisiasi, bagaimana kita menjadi motivator, bagaimana kita menjadi dinamisator dan administrator, itu yang harus kita pegang ya. Dan ini akan selalu ditanyakan pada saat wawancara. Ya, kadang ada penguji suka iseng, coba fungsi atau peran dari relawan itu apa aja. Nah itu Bapak Ibu harus mengerahkan dana ya. Oke Bapak lanjut ke file yang berikutnya. Ya karena Bu Lina udah masih waktu ya. Ya bukannya ini Pak yang pendampingan dulu. Ya. Pendampingan uji kompetensi ya. Baik, nah ini yang harus Bapak Ibu istilahnya melakukan ya. Lanjut Pak. Portofolio. Jadi ujung dari tadi sudah daftar ujian impact, ujian kognitif. Nanti Bapak Ibu harus membuat portofolio ya. Nah portofolio ini apa isinya? Di dalamnya ada yang disebut dengan CV, kurikulum vitae. Yang satu lagi deskripsi praktik ya. Jadi kalau ada yang bilang portofolionya mana, itu harus terbayang bahwa di dalamnya ada CV dan yang satu lagi ada deskripsi praktik. CV itu isinya apa? Silakan Pak. Nah CV ini adalah catatan tentang riwayat. Kalau kita mungkin biodata lah ya, kalau mudahnya ya. Ada riwayat pendidikan, pelatihan ya, pengalaman pernah ikut seminar, kemudian, nah yang dipaparkan hanya aktivitas yang berhubungan dengan praktik sebagai relawan sosial dan aktivitas mendukungnya. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah pelatihan apa ya, pelatihan ikut menjadi apa ya, montir motor mungkin salon kecantikan misalnya. Kaitan dengan relawan sosial kan tidak terlalu nyambung ya. Jadi yang diangkat pelatihan atau seminar yang terkait dengan pelayanan sosial ya. Kemudian di sini semua keterangan ditulis dalam kurikulum vitae dan disertai fotokopi bukti pendukung. Bukan fotokopi tapi soft file-nya. Soft file. Jadi Bapak Ibu punya sertifikat, Bapak scan, kadang ada di kamera ya, di HP. Di scan, kemudian bentuknya jadi berkas dokumen di PDF-kan, itu yang dibutuhkan untuk diupload. Nah, jadi di sini kalau di pendidikan ya ada ijazahnya, kalau pelatihan saya sudah meneliti pelatihan ada sertifikatnya, ya. Oke, ini terkait biodata atau kurikulum vitae. Lanjut terkait dengan jadi pengenalan CV, identitas diri, riwayat pendidikan, ya, riwayat pekerjaan, pelatihan yang sudah diikuti, pengalaman dan organisasi sosial. Artinya mungkin bisa saja Bapak dan Ibu pernah misalnya bekerjaan di orsos yang lain, bukan di LKS, silahkan dituliskan ya. Kemudian penghargaan di bidang pelayanan, pernah misalnya mendapatkan penghargaan, tuliskan di sini. Ya, ini terkait dengan CV. Catatannya adalah untuk penilaian ASESI itu adalah kita ya, calon peserta yang ikut sertifikasi kita katakan sebagai ASESI. Jadi catatannya wawancara. Nah, bahan wawancara itu berasal dari mana?
dari CV atau curriculum vitae atau biodata, dan dari deskripsi praktik ya, yang harus ditulis. Yang kedua, ujian kognitif. Ujian kognitif yang tadi saya sampaikan yang ada 100 soal selama 2 jam. Di sini tidak dilarang kelas lagi asik neon maksudnya ya. Jadi jangan sampai mencontek gitu ya. Jadi misalnya antara LKS 1 dengan LKS 2 sama isinya jangan bedakan sedikit ya, yang pasti yang ditangani juga beda. Semua peserta yang terlibat dalam proses tadi ya, ada plagiasi akan dinyatakan gugur. Oke, lanjut Pak. Nah, di deskripsi praktik ya, dibuat berdasarkan tugas yang dilakukan sesuai dengan posisi sebagai relawan sosial ya. Deskripsi praktik terkait dengan kegiatan, aktivitas atau penanganan kasus atau masalah. Jadi nanti di deskripsi praktik yang ada di portofolio ada kolomnya, Bapak disuruh bercerita. Nah, yang biasa menjadi bingung apa sih yang harus saya sampaikan di situ. Jadi yang bisa disampaikan itu adalah ini ada opsinya, ya bisa kegiatan, misalnya kegiatan menyelenggarakan apa ya, sunatan massal. Nah, Bapak Ibu bisa menceritakan itu, ya sesuai dengan tadi posisi jabatan, bukan posisi. Yang posisi di dalam LKS Bapak Ibu sebagai apa, ya. Kemudian bisa juga aktivitas kegiatan. Misalnya tadi kegiatan bagaimana mengakrabkan, biasanya dengan ada yang baru datang dengan yang lama, ada kita bikin kegiatan. Nah, itu bisa kita sampaikan pengalaman kita bagaimana membuat aktivitas mempereratkan silaturahmi antara misalnya anggota yang lama dengan yang baru. Bapak ceritakan dengan ibu itu sudah masuk aktivitas. Atau di sini penanganan kasus atau masalah, mungkin bisa saja kalau tadi anak-anak ada kebiasaan anak suka ngutil ya, ambil punya orang lain, Bapak Ibu tanganin, mulai dari diarahkan, belum juga nurut ada sanksi misalnya dia tidak boleh apa sanksinya yang masih dalam tahap wajar ya, sampai tadi harus seperti apa, jadi ceritakan sampai anak itu misalnya tadi kembali menjadi baik misalnya itu ya, itu penanganan kasus atau masalah ya. Kegiatan, aktivitas atau kasus atau permasalahan yang disajikan merupakan aktivitas atau kegiatan yang nyata, bukan hasil rekaan. Jadi yang kita harapkan itu yang memang terjadi di tempat Bapak Ibu. Jadi jangan istilahnya mengarang di bawah pohon rindang kayak ini bagus, jangan ya, nanti pada saat ditanya oleh penguji biasanya kalau yang anak mau ketahuan ya nanti ya gitu ya, kenapa nggak konsisten tadi misalnya ceritanya tentang anak ini jadi lansia lah, tinggalin ngarang loh ya. Jadi harus yang memang kita lakukan. Biasanya kalau kita kerjakan itu nggak akan terlalu sulit. Jelaskan satu kegiatan, oke. Kemudian di sini adalah masalah yang diangkat harus terkait dengan upaya kita melakukan perubahan perilaku ya. Karena tugas kita kan selama ada di LKS ya tadi bukan hanya untuk biar ada donatur apa, kita ada tanggung jawab supaya ada perubahan perilaku, semakin semangat bersekolah kan itu ya Pak ya. Jadi arahnya ambil aktivitas yang tadi ya, yang untuk ada perubahan perilakunya. Nah, kemudian di sini deskripsi dibuat dengan jelas sesuai dengan perintah pada setiap bagian ya. Oke, lanjut nih. Ini. Nah, nanti di deskripsi praktik Bapak Ibu akan di sini tuliskan nama kegiatan praktik yang akan dilakukan. Yang kemarin Ibu cerita tentang apa di kasusnya? Anak apa? Kebetulan anak itu dalam keadaan mempunyai kasus tapi kasusnya yang ringan. Misalnya? Dia sama orang tuanya gitu. Bertengkar atau apa? Bukan, lari dari rumah. Lari dari rumah. Kasus penanganan anak yang melarikan diri dari rumah orang tuanya. Larinya terus dia masuk ke ibu. Ibu ketemu di mana? Sampai kaitan dengan di LKS gimana? Ya, kita ikut mencari. Karena orang tuanya datang ke tempat ibu. Oke. Kebetulan saya non panti. Oh ya, ibu non panti. Oh ya, saya agak bingung nih. LKS non panti. Ya, kalau non panti berarti kan ini mereka itu ada di bawah dampingan dari LKS ibu. Pada saat ada anak melarikan diri, ibu bertanggung jawab untuk bagaimana mencari solusi. Itu salah satu kasus yang diangkat. Gampang kan? Banyak kan kasusnya ya? Oke, jadi jangan sampai kosong nanti ya.
saya menghadapi. Maju semangat, mama bu wawancara. Pas saya lihat, kosong nih gimana ya nggak diisi. Harus diisi ya. Kemudian siapa penerima manfaatnya? Jadi di situ siapa yang menjadi istilahnya yang akan kita hadapi. Kalau tadi anak, ya siapa penerima manfaat itu siapa yang pada saat kita lakukan penanganan, berarti siapa yang menjadi targetnya anak. Kemudian siapa yang terlibat dalam penanganan yang diberikan kepada penerima manfaat atau peranannya? Siapa yang dilibatkan di situ? Orang tua. Kemudian siapa lagi? Ada kepolisian nggak waktu itu? Nah, orang tua, tetangganya, mungkin masyarakat. Nah, orang tua fungsinya di situ perannya apa? Misalnya orang tua memberikan informasi terkait dengan bagaimana perilaku anak. Terus siapa lagi Bu yang dilibatkan? Orang tuanya itu Bu merit Bu. Orang tuanya nikah lagi. Nggak setuju. Oke. Ya, nah itu ya. Nanti pada saat menyelesaikan kasus ini, tentu tidak hanya orang tuanya, ada pihak lain, mungkin temannya anaknya ya, untuk mencari informasi ini kemana. Apa peran temannya memberikan informasi terkait dengan kebiasaan atau perilaku selama dia tadi ibunya yang menikah ya, ibunya yang menikah lagi. Nah jadi ya. Materinya pengen ngaji jarkas. Kemudian uraikan proses yang terjadi dari awal sampai penyelesaian sampai dengan selesai. Awalnya diceritakan kenapa kasus itu muncul. Misalnya pertama si ibu mendatangi tempat ibu ya, mulai dengan ibu bercerita tentang anaknya melarikan diri. Dari situ apa yang dilakukan oleh ibu? Misalnya saya menghubungi teman-temannya untuk mendapatkan informasi bagaimana sih terkait anak. Kalau perlu setelah itu menghubungi gurunya. Ada nggak perubahan perilakunya, bisa jadi melamun atau apa, dia tidak fokus di sekolah misalnya. Ternyata dia nginep di rumah temannya ya. Jadi itu diceritakan sampai si anak ditemukan, kemudian anak kita lakukan seperti apa, itu diceritakan ya. Kemudian dari sini ada nggak hambatan yang ditemui ya pada saat penanganan masalah? Ada nggak hambatannya? Tadinya sih kendalanya juga cukup ini juga kita tanya dulu orang tuanya. Kronologisnya gimana gitu. Ya. Setelah kita sudah dapat informasi dari orang tuanya, kita mendekati teman yang sama sekolahnya. Istrinya lah biasanya ya, sahabatnya. Sehingga ketahuan ya. Jadi kita tanya lagi, si orang tua sudah kita tanya, kita datang sama anak yang di rumah dia tinggal. Ya. Nah terus kita membaiki itu bertanya sama dia, itu ya dirangkul lah. Kita curhat gimana gitu, terus kita mau ngasih arahan kepada pasti pada saat diminta itu curhat belum tentu ini siapa ibu datang tiba-tiba ya. Udah tahu. Udah tahu ya. Berarti ibu mah lancar, jadi tidak ada hambatan gitu ya. Nah kalau ada hambatan misalnya kesulitan untuk mendekati anak karena merasa kalau dia menemui misalnya ibu anak pasti disuruh kembali ke rumah, padahal anak nggak mau ke rumah, pulang ke rumah ya. Nah hambatan bagaimana mengatasi hambatan tersebut? Nah baru diceritakan. Nah ini deskripsi praktek relawan sosial ya. Lanjut. Nah ini terkait dengan nilai akhir Bapak Ibu ya, intinya adalah jangan sampai merasa aduh saya nilai ujiannya kecil gitu ya. Gimana nih lulus nggak? Nah sebetulnya di dalam sertifikasi ini bukan nilai terpisah ya. Nanti ujian kognitif, kemudian portofolio, wawancara itu digabungkan semua, nanti ada hasil kumulatif. Jadi kalau merasa ujian kognitifnya kecil, nanti di wawancara tampilkan dengan keyakinan dan pasti bahwa kita memang menangani. Kadang ini ada bapak-bapak, ibu-ibu ya, dia menangani ini betul nih yang dikerjakan, ya betul. Coba ceritakan, dia nanya, gimana ya? Dia dikerjakan nggak? Iya bu, saya mengerjakan saat cerita. Terus ya banyak gitu, terus nggak konsisten, jadi saya juga salah satu pengujinya bu. Jadi banyak menghadapi seperti itu. Tapi kalau yang sudah senior disuruh cerita, wah kalau nggak berhenti mah, kalau nggak kita stop terus
sampai udah cukup. Nah gitu ya yang terjadi. Artinya di sini Bapak Ibu kalau misalnya satu komponen ini kurang berhasil, nah di wawancaranya kita lebih ini sehingga bisa membantu untuk ya kita juga kompeten, artinya lulus gitu ya, jangan sampai ujian kognitifnya tidak memuaskan, pada saat wawancaranya juga seadanya, pelit ngobrolnya tuh ya begitulah, enggak juga Bu. Terus gimana? Ya gitu nih seperti biasa. Jadi kan kita mengujinya gimana nih, informasinya nggak ada. Nah, jadi tadi kuatkan di dalam pada saat meminta penjelasan. Dan penguji tidak dalam proses menguji Pak. Karena kami ini adalah penguji sertifikasi, bukan penguji ujian yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kita lebih pada menanyakan, mengklarifikasi. Jadi misalnya Bu, Pak kalau memukuli anak gimana, masih boleh nggak? Nggak bisa dong Bu, gini-gini. Oh gitu, kenapa? Kan ada aturannya. Oh berarti Bapak tahu. Kalau misalnya, ya kadang-kadang saya sentil Pak, karena kondisinya ini tidak menjadi nilainya jadi jatuh. Tidak, kita tanya lagi, kenapa Bapak mesti sentil?